Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Selamat malam deh. Malam Kak. Oh, uh, apa kabar hari ini? Alhamdulillah Alhamdulillah baik. Baik Ji, baik. oh, tidak ada Ji yang tidak Alhamdulillah. enak badan atau apa? Tidak ada Ji. Aman jika aman ji. Oke. Uh, Baik, mungkin ada apa? Mungkin dari salah satu kalian siapkan dulu kelasnya sebelum kita masuk di pembelajaran materinya. Oke, Suryadi Oke, mungkin oke. wakili dulu, siapkan dulu kelasnya. Baik, sebelum kita memulai kelas, alangkah baiknya untuk membaca doa terlebih dahulu. Eh, Baca doa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Oke, Sudah Pak. terima kasih, Dek. Eh, jadi eh, hari ini kita belajar secara daring ya, karena sesuai dengan apa surat edaran dari pemerintah itu bahwa kita harus melakukan pembelajaran secara daring. Mungkin ini hanya satu hari saja karena minggu depan mungkin kita sudah mulai belajar secara tatap muka. Nah, mungkin langsung saja karena eh, waktu saya juga tidak banyak, jadi langsung saja saya masuk di pembahasan materi. Materi di sini adalah eh, pengujian apa penginstalan sistem operasi. Ah, ah, di sini saya ingin bertanya kepada adik-adik. Di sini ada dua pertanyaan. Ah, yang pertama adalah mengapa penting untuk memeriksa kecocokan perangkat keras dengan sistem operasi sebelum memulai instalasi? Coba, adakah dari kalian yang bisa jawab pertanyaan ini? Saya Pak. Oke, Suradi, dipersilakan Suradi. Kalau Pak memeriksa kecocokan perangkat keras dengan sistem operasi sebelum instalasi itu sangat penting karena bisa mencegah banyak masalah teknis yang bisa terjadi di kemudian hari. Karena kalau kita langsung menginstal tanpa memastikan kecocokannya, eh, bisa jadi banyak sistem operasi yang tidak mendeteksi beberapa komponen penting yang ada di dalam sistem operasi tersebut. Itu Pak menurut saya. Oke, luar biasa jawabannya. Beri aplaus untuk Suryadi. Eh Dek Suci bisa baca dan jawab pertanyaan keduanya, Dek Suci. Pak, untuk yang kedua, apa yang harus dilakukan jika sistem operasi tidak terdeteksi atau tidak dapat berjalan dengan baik setelah proses instalasi? Baik, Pak, menurut saya itu jika sistem operasi tidak muncul setelah penginstalan, proses instalasi, kita pertama adalah periksa BIOS-nya. Terusnya. Kemudian coba kita boot dalam mode aman atau tidak. Kemudian eh, bisa juga melakukan install ulang sistem operasi kembali, Pak. Itu menurut O- saya. Oke, terima kasih. Eh, oke, karena jawaban adik-adik sudah bagus-bagus semua. Selanjutnya saya ingin menyampaikan bahwa tujuan dari pembelajaran hari ini, yang pertama adalah ah, di mana adik-adik setelah mengikuti pembelajaran, kalian dapat menjelaskan uh, mulai dari pengertian, fungsi, jenis sistem operasi dengan benar sesuai dengan referensi. Kemudian yang kedua, setelah melakukan observasi, adik-adik dapat mengidentifikasi kesesuaian perangkat keras
dengan sistem operasi secara tepat. Nah, kemudian yang ketiga, setelah diberi panduan dan alat praktik nanti, kalian itu akan menyiapkan media instalasi dan melakukan pengujian awal, pengujian awal perangkat. Termasuk mulai dari pengaturan BIOS, ah, tanpa kesalahan. Kemudian selanjutnya itu adalah dalam kegiatan praktik, kalian juga bisa menginstal dan mengkonfigurasi sistem operasi dengan langkah yang tentunya runtut hingga berhasil untuk dijalankan. Kemudian yang kelima itu, setelah melakukan praktik, kalian melakukan konfigurasi dasar lagi pasca instalasi sistem operasi seperti pengaturan akun, jaringan, dan driver. Nah, yang terakhir itu adalah setelah melakukan praktik, kalian dapat mengujikan hasil instalasi sistem operasi untuk memastikan sistem berjalan normal. Mungkin eh, ada yang ingin bertanya mengenai tentang tujuan pembelajaran kalian? Saya, apakah nanti ada praktiknya atau hanya teori, Pak? Eh, untuk hari ini karena waktunya juga mungkin tidak lama karena saya nanti ada kegiatan di luar, mungkin untuk prakteknya pekan depan secara tatap muka. Hari ini hanya teori saja yang saya mungkin bisa berikan. Oh, Oke? baik, Pak. Oke. Baik, Baik, Pak. Pak. Selanjutnya, di sini saya sudah sediakan pretest. Pretest ini tujuannya adalah saya ingin mengetahui terlebih dahulu pengetahuan awal dari adik-adik, bagaimana pengetahuan sebelumnya, dan saya ingin nanti membandingkan, karena nanti di akhir saya akan juga memberikan post test. Itu pengetahuan saya sudah setelah saya memberikan pembelajaran. Oke, bisa dipahami ya? Bisa, Ya, Pak. Oh iya. Selanjutnya, coba di-scan dulu. Bisa ya, di tunggu, Pak. Pak. scan dulu. Dulu, Iya, Pak, Pak. bisa, Pak. Oh bisa, oke. Langsung dikerja, Pak. Langsung saja kerja. Mungkin bisa jadi kerja Ya, kayaknya 1 menit kah? Iya, Ya, Pak. Sebentar, Pak. Sementara kerja ini, Pak. oke dek. menit, Pak. Ya, iya dek Lima Cici. menit, Pak. 5 menit. 5 menit. O- Iya. Ya, Pak. Oke, Susah pertanyaannya, Pak. oke, enggak apa-apa. Belum Oke, ditahu, Pak. ya, enggak apa-apa. Oke, ya, 5 menit. Oke, Pak. Susahnya pertanyaan, tak, Pak. Bisa lihat Google, Pak. Tidak bisa karena ini merupakan pengetahuan awal dari adik-adik. Jadi jawab sesuai dengan apa yang kalian tahu. Baik, Pak. Oke. Kalau misalnya sudah dijawab, langsung saja sampaikan ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Bagaimana? Ada kendala atau apa? Sudah, Pak. Oh, sudah.
Bagaimana, Suryadi? Ya Pak, sudah Pak. Oke, mungkin sudah bisa dilanjut. Eh, Oke, di sini pertama itu adalah pengertian dari sistem operasi. Nah, sistem operasi bisa juga dikatakan iOS itu adalah perangkat lunak yang mengelola perangkat keras komputer dan menyediakan layanan untuk aplikasi. Nah, oke, sampai di situ. Dan kemudian fungsi dari sistem operasi ini yang pertama yaitu sebagai dia mengelola perangkat keras. Nah, kemudian menyediakan antarmuka pengguna. Yang ketiga itu mengelola file dan proses. Uh, Kemudian mengatur memori dan menyimpan apa? Mengatur memori dan penyimpanan. Nah, yang terakhir itu adalah menyediakan keamanan sistem. Nah, itu adalah merupakan salah satu fungsi dari sistem operasi. Oke. Kemudian eh, dari jenis sistem operasi itu berdasarkan antarmuka, ah, ada GUI (Graphical User Interface) di mana itu ada di dalamnya Windows, Linux, dan Ubuntu. Nah, bisa dilihat aplikasinya. Ini ada aplikasinya, gambar aplikasinya. Ketika kalian ingin mencari, ah, seperti yang sudah saya sediakan di gambar. Kemudian ada CLI, Command Line Interface, di mana dalamnya itu ada Debian, Debian Server, dan CentOS minimal. Oke, mungkin bisa dipahami ya, Dek? Iya Bisa Pak. Pak. Oke, saya lanjut ya. Oke, selanjutnya, nah, kesesuaian perangkat keras dan iOS. Yang pertama komponen. Nah, di dalam komponennya itu, perangkat kerasnya itu ada CPU, RAM, SSD, GPU. Dan uh, secara arsitektur yaitu uh, dia memiliki 32 bit atau sampai dengan 64 byte. Nah, kemudian kompatibilitas driver dan kebutuhan sistem. Dan sudah menggunakan SPC, CPU, set untuk observasi. Nah, selanjutnya di persiapan instalasi sistem operasi. Nah, yang pertama itu media instalasi DVD, bootable, kemudian pengaturan BIOS, boot, property, secure boot, dan kemudian pengujian awal perangkat yaitu post, kestabilan, kemudian deteksi media. Nah, kalau misalnya ada dari adik-adik yang tidak paham, bisa bertanya, karena jangan sampai saya menjelaskan, tapi kalian masih ada yang belum dipahami. Oke, tidak ada Jito, Baik masalah. Pak. Enggak Baik sih Pak. Pak. Oke, saya lanjut ya. Kemudian untuk langkah instalasi sistem operasi itu yang pertama boot dari media instalasi, yang kedua partisi dan format file system, dan yang ketiga itu pengaturan awal regional asal, kemudian proses instalasi dan reboot. Nah, selanjutnya konfigurasi dasar pasca instalasi. Nah, pertama itu pengaturan akun, pengguna, dan hak akses, dan kemudian pengaturan jaringan seperti IP, DHCP, WiFi, kemudian instalasi driver perangkat keras. Nah, itu merupakan konfigurasi dasar pasca instalasinya. Nah, selanjutnya eh, pengujian sistem operasi. Nah, pengujiannya itu kita cek booting ulang dan program bawaan.
Kemudian kita uji koneksi internet. Kita harus cek apakah sudah stabil dan kemudian tolong tolong shooting dasar. Nah, mulai dari driver error boot. Oke, terima kasih. Ah, mungkin itu dari materi yang saya sampaikan. Kemudian eh, saya ingin memberi tugas kepada adik-adik, yaitu tugasnya adalah eh, yang tadi di slide. Kalian cari dari apa? Kalian harus bisa menjelaskan nanti. Saya akan memberikan waktu untuk mencari referensi di entahkah di internet, entahkah di YouTube atau di Google. Kalian bisa bebas cari eh, di mana saja. Kalian harus bisa menjelaskan salah satu dari 4 poin-poin dari langkah instalasi sistem operasi. Oke, saya berikan waktu mencari jawaban dari referensi-referensi yang kalian pilih. Oke, saya berikan waktu 5 menit ya, Dek. Baik, Oke, Pak. silakan. Nanti itu saya ulang deh. Nanti itu saya akan pilih dari salah satu kalian. Jadi kalian harus cari semua jawabannya. Dan saya akan nanti pilih siapa yang menjelaskan. Oke? Baik, Pak. Oke, Baik, Pak. dilanjut. Oke, bagaimana? Apakah sudah selesai? Sudah, Sedikit Pak. lagi, Pak. Oke. Sudah, Pak. Oke, sudah selesai. Ya, Pak.
Bagaimana Suryadi? Sudah Pak, sudah. Oke, nggak apa-apa ya. Saya pilih salah satu dari kalian untuk menjawab. Ya Oke, Pak. dari Suryadi, Oke. apa yang Ya Pak. Suryadi dapatkan setelah mencari jawaban yang kalian dapat di internet? Dijelaskan semua Pak. Oke, jelaskan saja semua ya. Oke, kalau boot dari media instalasi itu adalah langkah awal proses instalasi, Pak, di Oke, mana kita perlu menyalakan komputer dan memastikan agar komputer melakukan booting atau menjalankan sistem dari media instalasi. Media instalasi itu biasanya berupa USB bootable atau DVD. Nah, setelah berhasil, komputer akan memuat file instalasi sistem operasi dan menampilkan tampilan awal instalasi dari boot dari USB bootable tersebut, Pak. oke, Kemudian nomor dua itu partisi dan format file system. Di sini setelah proses instalasi selesai, kita memilih tempat penyimpanan atau partisi yang akan kita buat nanti. Bisa berupa penyimpanan C, D, atau selanjutnya. Nah, ini biasa di hard disk atau SSD sistem operasi, Pak, yang akan diinstal. Nah, ya, di sini kita bisa buat partisi baru jika belum ada, menghapus partisi lama, atau memformat partisi, Pak. oke, Untuk yang ketiga itu pengaturan awal regional, yaitu semacam mengatur awal bahasa dari sistem informasi, zona waktu, layout keyboard kita, nama pengguna, dan kata sandi, Pak. Kalau untuk yang keempat, proses instalasi dan reboot, itu sistem akan menyalin file dan menginstal komponen penting ke dalam partisi yang telah dipilih. Proses ini biasanya makan waktu beberapa menit tergantung kecepatan perangkat, Pak. Nah, itu oke. saja, Pak, kalau dari saya, Pak. Baik, luar biasa jawaban Suryadi. Beri aplaus untuk Suryadi. Eh, Terima kasih, Pak. bagaimana Desuci? Kang Nasa tadi Ya Pak. mengatakan bahwa saya memilih salah satunya, tapi apakah dari Desuci mau menjawab juga? Atau bagaimana? Jawaban yang saya dapat di internet Pak hampir sama atau artinya sama dengan yang dipaparkan oleh Suryadi Pak. Oke, Memang seperti itu di media dan seterusnya Pak. oke. Terima kasih, Dek. Eh, mungkin itu dari pembelajaran malam ini. Kemudian di sini saya juga sudah menyediakan seperti yang saya tadi katakan di awal, saya juga menyediakan post testnya. Oke, kalian scan dulu, jawab. Ini post test merupakan pengetahuan akhir kalian setelah kalian sudah diberikan apa materi. Oke, jawab dulu deh. Baik, Pak. Kalau misalnya sudah dijawab, eh, tolong disampaikan sebelum saya menutup pertemuan hari ini. Baik, Pak. Baik Pak.
Ada Pak. Oke, sudah. Dari Suryadi bagaimana? Apakah sudah? Sudah, Pak. Oke. Eh, jadi untuk pertemuan hari ini mungkin eh, cukup sekian. Jadi saya sampaikan kepada adik-adik untuk minggu depan itu kita sudah melakukan pembelajaran secara tatap muka. Nah, nanti mungkin adik-adik bisa mempersiapkan nanti karena minggu depan itu kita akan melakukan praktek yaitu penginstalan dan konfigurasi sistem operasi. Oke, Baik, Pak. oke. Terima kasih untuk hari ini, Dek. Cukup sekian dari saya. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.